Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Mansa dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep materi pemerintahan pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru ini dilatar belakangi oleh adanya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Lalu sebelum Super Semar ini adanya peristiwa Tritura. Peristiwa Tritura ini adalah peristiwa 3 tuntutan rakyat oleh organisasi KAMI dan KAPI yang tergabung dalam Front Pancasila mendesak agar DPR GR menuntut adanya 3 tuntutan rakyat. Isinya yang pertama adalah pembubaran PKI, yang kedua adalah penghapusan unsur-unsur PKI dari kabinet, yang ketiga adalah penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Namun dari ketiga isi Tritura tersebut, Presiden Soekarno tidak mengabulkan permintaan rakyat untuk membubarkan PKI dan tidak dipenuhi oleh Presiden. Untuk menyenangkan hati rakyat, Presiden pun membuat Kabinet Dwi Kora, pengganti Kabinet Dwi Kora, yaitu Kabinet 100 Menteri. Tapi ternyata di dalamnya pun masih ada unsur PKI, sehingga tidak menyenangkan hati rakyat. Lalu selanjutnya adalah Super Semar. Super Semar ini dilatar belakangi oleh untuk mengatasi situasi akibat pemberontakan ke-30 SPKI pada masa Orde Lama yang belum selesai pada masa Orde Baru. Lalu selanjutnya adalah situasi negara yang kacau, menyelamatkan NKRI, dan memulihkan wibawa pemerintah. Super Semar ini juga memberikan dampak, di antaranya yaitu setelah Super Semar diberikan mandatnya kepada Soeharto, Super Semar ini pun akhirnya Soeharto membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Lalu yang kedua dampaknya adalah dualisme kepemimpinan nasional, di mana saat itu Presiden Soekarno masih menjabat sebagai Presiden RI. Namun Soeharto sebagai pemegang mandat Super Semar akhirnya harus menjalankan pemerintahan di bawah mandataris MPR. Lalu yang kedua ada kondisi politik. Kondisi politik yaitu yang pertama adalah kebijakannya adalah melaksanakan pemilu. Melaksanakan pemilu ini dengan menyederhanakan partai politik karena beranggapan bahwa agar tidak adanya persaingan di antara partai politik. Lalu yang ketiga itu ada Pancasila sebagai asas tunggal. Pancasila sebagai asas tunggal ini memiliki arti bahwa sebagai konsensus nasional. Lalu yang keempat penerapan fungsi ABRI, di mana ABRI dapat berperan di fungsi kemiliteran maupun fungsi politik. Jadi anggota ABRI dapat menjalankan pemerintahan menjadi bupati ataupun wali kota. Lalu yang ketiga runtuhnya masa Orde Baru. Sebabnya yang pertama itu krisis ekonomi, di mana saat itu harga-harga barang naik akibat inflasi. Yang kedua adanya reformasi, yaitu perubahan, ingin mengadakan perubahan yang mendasar dari sendi kehidupan. Lalu yang ketiga adanya peristiwa demonstrasi mahasiswa. Lalu yang keempat adanya pengunduran Soeharto. Saat pengunduran Soeharto inilah pemerintahan masa Orde Baru akhirnya berakhir. Itulah materi yang dapat saya sampaikan kali ini. Mohon maaf kurang lebihnya apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.